Saya akan menjelaskan konsep ekonomi moneter syariah. Kebijakan moneter sebenarnya bukan hanya mengutamakan suku bunga, bahkan sejak zaman Rasulullah SAW dan Khulafaur Rasyidin, kebijakan moneter dilakukan tanpa menggunakan instrumen bunga sama sekali. Perekonomian syariah Arabia ketika itu adalah perekonomian dagang, bukan ekonomi yang berbasis sumber daya alam. Minyak bumi belum ditemukan dan sumber daya alam lainnya sangat terbatas. Lalu lintas perdagangan antara Romawi dan India yang melalui Arab dikenal sebagai jalur dagang selatan, sedangkan antara Romawi dan Persia disebut jalur dagang utara, sedangkan antara Syam dan Yaman disebut jalur dagang utara selatan. Perekonomian Arab di zaman Rasulullah SAW bukanlah ekonomi terbelakang yang hanya mengenal barter. Bahkan, jauh dari gambaran seperti itu, valuta asing dari Persia dan Romawi dikenal oleh seluruh lapisan masyarakat Arab. Dinar dan dirham juga dijadikan alat pembayaran resmi. Sistem devisa bebas diterapkan. Tidak ada halangan sedikit pun untuk mengimpor dinar dan dirham. Transaksi tidak tunai diterima luas di kalangan pedagang. Cek dan promissory notes lazim digunakan, misalnya Umar Ibn Khattab RA. Beliau menggunakan instrumen ini untuk mempercepat distribusi barang-barang yang baru diimpor dari Mesir ke Madinah. Instrumen factoring atau anjak piutang yang baru populer tahun 1980-an. Telah dikenal pula pada masa itu dengan nama al-hiwala, tapi tentunya bebas dari unsur bunga. Apabila para pedagang mengekspor barang, berarti dinar atau dirham diimpor. Sebaliknya, bila mereka mengimpor barang, berarti dinar atau dirham diekspor. Jadi dapat dikatakan bahwa keseimbangan supply dan demand di pasar uang adalah derivative market dari keseimbangan agregat supply dan agregat demand di pasar barang dan jasa. Nilai emas dan perak yang terkandung di dalam dinar dan dirham sama dengan nilai nominalnya, sehingga dapat dikatakan bahwa penawaran uang elastis sempurna terhadap tingkat pendapatan. Tidak ada larangan impor dirham dan dinar, berarti penawaran uang elastis. Sistem moneter menggunakan bimetalik standar dengan emas dan perak atau dalam bentuk uang dirham dan dinar sebagai alat pembayaran yang sah. Nilai tukar emas dan perak pada masa ini relatif stabil dengan nilai kurs dinar atau dirham 1:10. Permintaan akan uang yang dilandasi hanya oleh dua motif, yaitu untuk transaksi dan berjaga-jaga. Modelnya sebagai berikut. MD sama dengan MDTR ditambah MDPR. Apabila MDPR maka MDTR mata uang impor, dinar dari Romawi, dirham dari Persia, dan disesuaikan dengan volume ekspor dan impor. Nilai emas dan perak pada kepingan dinar dan dirham sama dengan nilai nominal atau face value uangnya. Penawaran uang terhadap pendapatan sangat elastis tinggi. Rendahnya permintaan uang bergantung pada frekuensi transaksi. Perdagangan dan jasa, permintaan uang untuk transaksi dan berjaga-jaga atau larangan menimbun uang, demand money, elastis karena tidak adanya hambatan terhadap impor ketika demand meningkat. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.